Oke, balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama Romo Heri. Siap. Kita berbincang-bincang lagi di segmen terakhir ini, Romo Heri. Tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang kontribusi sesama umat beragama di tengah pandemi gitu ya. Dan tentu saja kita akan lebih banyak membahas lagi tentang dampak-dampak dari pandemi ini nih, yang banyak sekali menyerang bukan hanya umat agama Katolik saja, tapi secara umum juga ada satu dampak yang memang dirasakan oleh banyak orang, Romo, yaitu tentang kesehatan mental. Karena efek pandemi ini akhirnya orang nggak bisa kemana-mana, sekolah di rumah, cuma di kamar aja, nggak ketemu teman-teman, Romo, nggak berbicara, nggak beribadah ke rumah ibadahnya, Romo. Nah ini akhirnya yang mengganggu banyak mental orang-orang ini, akhirnya terkena, Romo. Nah ini bagaimana menurut Romo untuk pada akhirnya kita bisa healing, kita bisa menyembuhkan dari penyakit kesehatan mental ini, Romo? Oke, itu ada dari praksis kami ya. Pertama kita memberikan layanan konseling. Oh ada, Romo ya? Ada, kita memberi call center untuk konseling bagi keluarga-keluarga ataupun umat yang butuh curhat, butuh cerita, apa-apa kita ada call center untuk konseling. Itu dilakukan oleh beberapa kelompok kategorial untuk melayani itu pertama. Lalu kita memberikan hiburan namanya OKS. OKS, apa itu, Romo? Nah, nanti dicari di YouTube itu udah jutaan yang nonton jutaan itu. Opera pokoknya S-nya itu Samadri. Opera karya Samadri atau silakan bisa langsung dicek di YouTube ya. Ya, itu udah di situ para romo, para calon pastor itu kayak membahas topik tertentu dengan serius tapi santai, kayak stand up komedi kayak gitu. Jadi ada ketawa-ketawa ya tiap minggu itu. Kalau nggak salah dulu tiap Kamis. Saya kurang memantau, tetapi itu secara rutin masih berjalan itu ya, masih berjalan sampai sekarang. Jadi artinya beberapa pelayanan itu yang diberikan untuk menghindari orang stres gitu ya. Betul ya. Ada layanan call center untuk konseling, ada layanan kreativitas dengan menampilkan opera ala Samadhi, membahas topik-topik tertentu, disampaikan secara humor. Ada lagu-lagunya, ada musiknya pakai Jamaica Cafe kalau nggak salah. Nah itu tujuannya kenapa? Apakah memang ya memang sudah ada sejak lama gitu ya, acara-acara hiburan seperti ini yang dibalurkan dengan nilai-nilai keagamaan, atau karena pandemi diadakan deh gitu? Itu respon karena pandemi, sebelumnya nggak ada. Dan itu langsung jutaan yang nonton, Romo? Iya, itu sebagai cara-cara kreatif yang saya katakan tadi. Ketika kita tertekan, terbatas ruang dan waktunya, pikiran ini menjadi kreatif gitu loh. Nah teman-teman Samadhi menyamber itu untuk melayani teman-teman yang terkungkung dalam kondisi COVID-19 itu. Yang nonton banyak, saya pernah lihat itu chattingnya aja sampai ribuan. Komentarnya itu? Iya. Gitu. Dan apakah ini akan tetap dilanjutkan meskipun pandemi sudah berakhir, Romo? Nah itu saya belum tahu. Tetapi mungkin kiranya baik kalau itu dilanjutkan ya dengan bentuk yang lain. Dengan bentuk yang lain. Karena itunya pemirsanya itu loh. Sudah loyalnya itu penonton banyak. Setia ya, Romo ya. Penonton setia. Istilahnya fansnya itu sudah ada fansnya sendiri gitu loh. Sudah ada fansnya ya. Itu kan bisa diisi terus. Idealnya, tetapi nanti terserah teman-teman yang menggarapnya. Jadi memang untuk kita menghindarkan dari stres itu kita butuh berdialog ya, Romo ya, berbicara dan juga menghibur diri ya, Romo ya. Iya, menghibur diri dan menghibur yang lain. Kan kita pengennya sehat bersama, bukan sehat sendiri. Oh iya, betul. Tentu saja nggak boleh senang sendiri gitu ya, Romo, kira-kira ya. Kalau ada makan enak ya dibagilah sama yang lain. Nah, ini Romo, salah satu ibadah yang pada akhirnya
mungkin bisa dikatakan ditunda atau ditahan sejenak gitu ya Romo Iya. ya. Ini kan biasanya ada sembahyang seminggu sekali nih, tiap hari Minggu nih Romo. Ya. Ya kan? Nah ini seberapa jauh dampak dari tidak dilaksanakannya ibadah ini Romo? Ya. Dan apakah ada kiat-kiatnya Ya. untuk ya beradaptasi Ya. untuk menggantikannya ini kira-kira Romo? Ya, itu prinsipnya sama dengan ibadah hari Minggu tadi. Jadi kalau gereja Katolik itu kan ibadahnya tiap hari Minggu. Oh ya. Namanya Ekaristi, perjamuan. Ya. Oh perjamuan. Misa. Ekaristi Kudus namanya. Oke. Itu di gereja, tempatnya di gereja. Itu tadi sudah diikuti aturan prokes 20% sampai 40% dengan mentaati prokes. Itu sudah. Lalu juga ada di tingkat namanya lingkungan ya. Jadi ada paroki itu terus kayak RT RW gitu ya, tapi itu dalam konteks gerejawi ya. Oke. Kayak RT RW-nya gereja gitu. Ya, paroki Nah, ya namanya itu ada Romo. kumpul tidak hanya seminggu sekali, bisa jadi mereka seminggu 2 kali Oh. atau bahkan setiap hari. Oh. Misalnya ini kan bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu ada yang namanya devosi kepada Maria. Bulan Rosario itu kita kalau di teman-teman Bro Sultan itu tasbih itu loh. Oh, berzikir. Berzikir. Oh. Itu kami namanya kalung Rosario. Oke. Itu doa diputer-puter itu. Temanya ya, tiap hari berbeda, itu bisa setiap hari itu bisa. Oh, ada tasbihnya juga. Iya, ya, ada Romo, tasbihnya. Tetapi ada perbedaan ya bentuknya. Itu bisa setiap hari. Nah, karena pandemi itu menjadi dikurangi. Oh. Jadi mungkin seminggu sekali yang Seminggu ketemu. sekali. Biasanya kumpul. mungkin bisa 2 hari sekali atau bahkan tiap hari. Setiap Romo. hari, karena selama bulan Oktober itu dibuka pada tanggal 3 pada awal Oktober, ditutup pada akhir Oktober penutupannya. Oh. Jadi sebulan penuh. Ya. Ya, Jadi itu menjadi kita kurangi. itu mengundang masyarakat biasanya Romo. Enggak, kan kalau di masyarakat kan ada RT RW ya. Ya. Ya sebatas RT-nya itu aja. Oh. Kalau ini di gereja berarti sebatas lingkungannya itu. Sebatas lingkungan Karena kan saja, kita harus ya. ikut prokes. Ya, Batas lingkungannya itu pun berarti kalau biasanya 50 orang, ini menjadi 20 orang aja. Oh. Nanti yang berikutnya, kloter berikutnya, si A, si B, si C, giliran berikutnya. Oh. Kalau di masa normal kan 50-50-nya bisa hadir. Bisa hadir. Tapi kan rumahnya kan di masa COVID ini kan nggak Iya, kondusif iya, kalau harus semua hadir. ada pembatasan. Iya. Nah, selain dibatasi, apakah memang bisa dikerjakan secara online atau memang Ya. dibatasi saja, Romo? Kalau prinsip online itu kita gunakan udah pasti selama COVID itu. Oke. Untuk mengatasi sela-sela kesulitan dan mengikuti protokol kesehatan itu kita pakai online pasti itu. Oh, Iya. jadi memang ada penyesuaian ya gitu kira-kira Romo ya? Betul sekali. Oke. Nah, ini Romo, tentu saja kan ada juga contoh beribadah yang juga berdampak secara sosial Romo. Itu kerap kali kan kita memberikan bantuan ke panti-panti Romo. Ya, Entah ke panti jompo gitu ya, atau ke panti asuhan. ya, Nah tentu saja ini kan akhirnya berdampak karena pandemi juga harus berkurang kan gitu kira-kira Romo ya. betul. Nah ini apa kiat-kiatnya untuk tetap melaksanakan dalam prinsip berbagi tetapi ada penyesuaian di tengah pandemi ini? Gimana Betul kira-kira, sekali. Romo? Pasti dari segi keuangan selama pandemi ini ada penurunan ya, karena semua Oh, kesulitan kan, Iya, negara iya, pun iya. kesulitan. Nah kita caranya ya supaya program-program itu tetap jalan, yang program-program tidak substansial kita drop. artinya seperti apa nih program-program yang tidak substansial? Program tidak substansial itu misalnya ada program kalau di masa normal ya, ada program kunjungan Oh, ke mana ke suatu tempat apa tuh, daerah gitu ya? nah itu tidak dipakai, Ya, tidak ya, dipakai ya. uangnya untuk dana sosial. Oke. Terus kita ada aksi puasa pembangunan, aksi puasa pembangunan. Maksudnya apa nih aksi puasa Nah, ini- pembangunan Romo? Jadi kita itu sebelum Paskah, Ya. masa prapaskah namanya, kita itu nyelengi. Oh. Nyelengi. Mungkin kalau di Islam bersedekah kali ya Romo ya? Iya, tapi itu tiap hari kita nyelengi. Oh. Kita puasa kan, yang Iya. puasa jatah makannya itu dicelengi. Oh. Yang iya, tadinya iya, harusnya iya, buat iya. beli makan, Iya, buat beli lauk. kita masukkan celengan. Oke. Nah, dana ini nanti yang digunakan untuk membantu karya sosial itu. Oh,
Oke. Seperti Jadi memang apa ibaratnya ya, tetap ada apa namanya aspek kontribusi sosialnya gitu kira-kira Romo ya. Tetap jalan dan orang memberi dari kekurangannya bahkan. Tapi kalau misalkan nih Romo, kita juga terkena dampak. Iya. Tapi kita ingin sekali berbagi. Iya. Kita ingin sekali membantu sesama. Iya. Tapi dengan ingin membantu sesamanya itu, kita juga terbatas. Nah, bisakah kita membantu sesama manusia di tengah keterbatasan ini, Romo? Bisa. Membantunya kan tidak harus secara material ya. Kita bisa membantu secara tenaga, secara waktu, secara pemikiran, begitu. Ya kalau materialnya nggak ada, kita membantu tenaganya dengan itu packing itu. Packing sembako kan untuk dibagi berapa orang, 50 orang, itu kan di packing itu. Dari beras 5 kilo, mungkin karena jumlahnya banyak harus jadi 2 kilo. Itu kan dibongkar, di packing ulang. Telur tidak bisa langsung satu kerat itu, tapi dibagi 10-10. Jadi itu tidak banyak melulu- relawan-relawan. Tidak melulu soal uang ya. Iya, dan itu kan butuh tenaga itu. Karena ada donaturnya, ada yang nyumbang, tetapi nggak ada yang membagikannya. Iya. Tadinya itu pun sembako-sembako itu pun rutin ya dibagi ke Panti Jompo juga, karena kan banyak sekali lansia-lansia ini yang terkena dampak pandemi juga ya Romo ya. Betul, awal-awal sempat kesulitan ya, tetapi setelah roda kemasyarakatan, kesehatan dan perekonomian bergulat lagi, itu mulai pulih. Mulai pulih kembali gitu. Artinya paling tidak untuk kebutuhan pokok makan itu ada. Oke. Ya. Nah, untuk masa-masa pemulihan yang diceritakan oleh Romo tadi, apakah ada nih setelah ini akan ada kembalikah misalkan gerakan yang difokuskan juga untuk ke Panti Jompo tadi atau Panti Asuhan tadi? Adakah gerakan-gerakan yang memang atau bahkan sekarang sudah dijalani atau sedang dijalani Romo? Oh, itu sudah dijalani karena kita selama tahun Covid ini kita menghayati spiritualitas namanya saling mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Semakin menjadi berkat. Iya. Nah, maksudnya apa nih penjelasan dari konsep pertama ini, saling Romo? mengasihi itu tadi bahwa iman kita itu menuntun untuk melihat dalam diri orang lain itu adalah saudara laki-laki dan saudari perempuanku yang patut aku dukung dan aku cintai. Semuanya dianggap seperti keluarga lah. Ya, itu saling mengasihi. Terlibat. Nah, mengasihi itu tidak hanya omongan saja dan sikap batin dan pikiran aja, tetapi terlibat, bergerak, membantu. Ada partisipasinya. Ya, partisipasi aktif tadi. Lalu dengan demikian kita itu menjadi berkat. Berkat itu kan berasal dari Tuhan. Kita menjadi saluran berkatnya dengan mengantar makanan, dengan membagi rezeki, dengan menolong yang sakit, membantu menyediakan tempat isolasi, dan sebagainya. Itu kita telah menjadi berkat. Karena kita telah lebih dulu menerima berkat dari Tuhan. Dan berkat dari Tuhan itu tidak boleh hanya berhenti pada kita, tetapi harus kita salurkan supaya berkat itu untuk semua, sehingga semua diselamatkan. Seperti itu. Kenapa kita harus melakukan itu Romo? Karena kan banyak orang yang sebenarnya berlebih secara harta, dia bisa membantu, tapi kadang-kadang nggak usah lah, buat diri sendiri aja. Ya. Nah itu gimana tuh caranya tuh Romo? Supaya semangat berbagi secara antar manusia ini bisa dilaksanakan secara semangat gitu kira-kira Romo? Betul. Ya, kita selalu pengolahan iman itu tadi. Pengolahan iman ya. Ya, iman yang bergerak keluar dari dirinya sendiri. Bahwa hubunganku dengan Tuhan itu bukan hubungan yang diawang-awang. Aku cinta padamu Tuhan. Selesai. Tetapi ketika aku cinta padamu Tuhan itu nyata. Aku cinta padamu Tuhan dengan memperhatikan yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Karena Tuhan hadir dalam diri mereka. Oke, Karena di kitab suci mengatakan, barang siapa menolong saudaraku yang paling hina, ini dia berbuat untukku. Oh, jadi implementasi sosial Ya. justru yang menunjukkan kecintaan dia terhadap Tuhan gitu ya. Jadi cinta pada Tuhan itu diwujudkan dalam aspek peribadatan, tetapi juga diwujudkan dalam aspek relasi kehidupan. Dan ini porsinya harus sama gitu kira-kira ya, Romo ya. Iya. Kalau misalkan agak pincang ini gimana kira-kira Romo? Misalkan udah deh ibadah-ibadah aja ya, sosialnya nggak perlu diperhatikan, atau sebaliknya ini
udah yang penting berbuat baik aja ke sesama manusia deh, nggak perlu dipentingkan deh ini yang ibadahnya. Betul. Itu gimana kira-kira Romo? Ya kalau menekankan hanya aspek sosial dan kemanusiaannya saja dan sebagainya, orang nggak beragama pun bisa lakukan. Iya toh. Tetapi karena kita beriman, maka kita memanggil. Iman itu memanggil orang untuk berbuat. Iman itu memanggil orang untuk berbuat. Gitu. Itu maksudnya apa tuh kira-kira Romo ya? Jadi iman itu menggerakkan dalam diri orang untuk mengasihi. Bukan tentang keyakinan pribadinya itu, keimanan itu Romo. Keimanan berangkat dari keyakinan pribadiku akan Allah. Nah, gambaran Allah yang macam apa? Allah yang solider. Nah, karena aku mengikuti dia yang solider, maka aku juga harus solider. Gitu. Jadi itu iman, beda dengan petugas kemanusiaan. Ya, Petugas karena dia sakit tak kasih, tetapi nggak ada inspirasi iman di situ. Oke. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi memang ya seperti konsep tadi ya Romo ya, Iya. hablum minallah dan hablum minannas. Nah, Kalau itulah. dalam konsep Islam itu memang harus diterapkan gitu ya. Itu kuncinya sudah. Komunikasi Seimbang, ya. Seimbang gitu ya, Ya. komunikasi vertikal kita tetap terjalankan. Betul. Secara horizontal juga kita tetap terjalankan. Betul Jadi sekali. percuma kalau misalkan kita mengaku sebagai orang yang beriman tapi kita nggak berbagi, nggak berbuat baik. Betul. Gitu Romo ya. Siap Ustadz. Wah, Siap. malah saya yang dipanggil Ustadz nih. Mantap sudah. Nah Romo, ini mungkin kita masuk ke sesi terakhir atau sesi penutup Oke. gitu ya Romo ya. Memberikan pesan masyarakat mungkin secara khusus kepada umat Katolik atau kepada umumnya seluruh masyarakat, seluruh umat beragama untuk tetap menerapkan pesan-pesan toleransi ataupun membantu kepada sesama masyarakat, ini mungkin bisa diberikan Baik, terima kasih. kepada khalayak. Baik, terima kasih kepada yang saya kasihi umat Katolik dan yang saya muliakan saudari-saudara sebangsa dan setanah air di tengah masa pandemi COVID-19 dengan segala variannya ini, jangan takut, namun tetap waspada, tidak menyepelekan, tetap mengikuti prokes, tetap mentaati kebijakan pemerintah untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Lebih dari itu, jangan lupa dengan cara-cara yang kreatif tetap peduli pada yang berkesusahan. Kalau kita bersinergi dan bekerja sama, rukun damai satu sama lain, kita bisa bersama-sama mengatasi dampak COVID-19 ini. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita hidup lebih baik lagi, aman, nyaman, damai, sejahtera di bumi Indonesia, bumi kita bersama yang kita cintai. Luar biasa sekali pesan-pesannya ini. Kalau misalkan saya nggak berani merangkum deh, pokoknya pesannya Romo tadi sudah luar biasa sekali. Nah jadi bagi kita anak-anak muda gitu ya, para pemirsa dimanapun kalian berada, ini kalau kita mendengarkan pesan-pesan dari Romo tadi sangat indah gitu kira-kira Romo ya. Selain sangat indah, ini kita bisa menyelamatkan kita untuk bisa selamat sejahtera bareng-bareng, bukan selamat sendiri-sendiri. Terima kasih Romo. Siap, terima Atas kasih. waktunya, perbincangan dan pesan-pesan hangatnya. Tentu luar biasa sekali, ada banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari yang disebutkan atau dijelaskan oleh Romo. Jadi memang program ini memang diniatkan untuk kita semua untuk mengambil pesan, mengambil persamaan, bukan membentur-benturkan perbedaan ya Romo. Betul. Tapi tadi kita lihat banyak sekali persamaan-persamaan yang bisa kita petik gitu ya dari antar umat beragama. Tadi dijelaskan oleh Romo dalam perspektif Katolik, tadi juga ada kesamaan-kesamaannya dari nilai-nilai keislamannya, dan seluruh umat beragama juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah tentu saja bukan hanya pada episode ini kawan-kawan akan mendapatkan kebermanfaatannya, akan ada banyak lagi pesan-pesan nilai-nilai moral yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi tetap saksikan dalam acara program ini, dan tentu saja hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.